Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian yang ada di rumah? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ini adalah pembelajaran daring kita yang kedua ya. Sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa semoga diberi kelancaran dan ilmu kita dapat bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Nah, untuk materi kita yang pertama, kita masih tetap membahas tentang seni rupa, yaitu menggambar model. Di pertemuan kita dari yang pertama, Ibu sudah membahas tentang pengertian dari menggambar model, kemudian ada konsep dari menggambar model, dan prinsip-prinsip menggambar model serta unsur-unsur dari menggambar model. Nah, untuk anak-anakku sekalian yang belum mengumpulkan tugas di materi pertama, silakan anak-anak segera kumpulkan tugas ya, karena ini berkenaan dengan nilai kalian sendiri. Nah, untuk absen dari mengikuti pelajaran seni budaya ini, kalian caranya adalah dengan menjawab kuis ya. Nanti sama seperti di pertemuan pertama, untuk materi yang kedua ini tetap untuk presensinya kalian harus mengisi di kolom komentar dengan menjawab kuis. Dengan begitu kalian saya anggap mengikuti pelajaran seni budaya ini ya. Jangan lupa untuk itu kalian mengikuti dan menyimaknya. Nah, untuk materi kita yang kali ini kita akan membahas tentang alat-alat dan media untuk menggambar. Kemudian yang kedua yaitu teknik menggambar. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa mampu menyebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar atau media yang bisa digunakan untuk menggambar. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengelompokkan atau menyebutkan teknik untuk menggambar model. Nah, langsung saja kita masuki materi yang pertama ya. Materi yang pertama kita adalah alat dan bahan atau media yang digunakan untuk melukis. Ini dia alat-alatnya. Yang pertama, kita biasanya menggunakan pensil. Nah, sudah tahu semuanya ya tentang pensil. Ibu harap atau ibu kira sudah tahu semuanya. Pensil ini ada berbagai macam jenis pensil. Pensil yang biasa kita gunakan yaitu pensil HB atau pensil B dan pensil H. Pensil B itu biasanya ada 2B, 3B dan sampai dengan 6B ya anak-anak. Kemudian sama halnya dengan pensil H. Jenis H itu ada 2H, 3H dan sampai dengan 6H. Kemudian ini ada lagi yaitu pensil arang. Ini ada juga ya gambar-gambarnya, sudah sesuai dengan alat-alat yang nanti akan digunakan. Pensil arang ini sesuai dengan gambar yang di samping. Kemudian ada krayon. Nah, krayon ini sudah tahu semuanya ya. Ini berasal dari bahan lilin. Nah, ini pewarnaannya lebih terang dan dia teksturnya adalah keras. Kemudian ada tinta bak. Tinta bak ini berasal dari Cina ya anak-anak. Jadi sebelum penggunaannya ini harus dihancurkan dulu atau diratakan. Kemudian ini ada bidang gambar. Bidang gambar tersebut yang dimaksud adalah kertas gambar atau media yang akan kita gunakan. Bidang datar ya. Kemudian disesuaikan dengan alatnya. Selanjutnya ada pensil warna. Nah, pensil warna ini bentuknya sesuai dengan atau hampir sama dengan pensil biasa. Hanya saja di dalamnya atau warnanya itu berwarna-warni ya. Ya, itu adalah pensil warna. Kemudian ada cat poster. Nah, cat poster ini
bentuknya lebih padat dan dia lebih pekat warnanya. Kemudian ini ada spidol. Spidol ini biasanya digunakan untuk pewarnaan juga atau biasanya digunakan untuk bahan arsir. Ya, ada spidol dan warnanya pun juga bermacam-macam. Kemudian ini ada pastel. Nah, anak-anak, pastel ini bukan makanan ya. Pastel ini juga termasuk dalam pewarnaan. Jadi, pastel ini hampir mirip dengan krayon. Hanya saja warna-warnanya lebih soft atau lebih lembut, dan bahannya atau teksturnya dia juga lebih halus dan tidak sekeras krayon. Kemudian tadi sudah ada cat poster ya, dan ini ada cat minyak. Cat minyak ini biasanya digunakan pada media-media kain. Nanti Ibu akan jelaskan juga di belakang untuk medianya. Kemudian ada drawing pen. Drawing pen ini adalah yang biasanya alat gambar digunakan untuk teknik arsir atau teknik blok ya. Ini drawing pen. Kemudian ada ekolin. Ekolin ini adalah bahannya cair anak-anak dan dia tersusun atau dia ada berbagai macam warna. Ini juga biasanya digunakan untuk teknik blok atau gradasi warna. Nah, kemudian ini juga ada cat air. Nah, cat air ini bisa digunakan di bahan kertas juga, tetapi nanti dia pengeringannya akan lama. Kemudian untuk pencampurannya dia pakai air. Kalau yang cat minyak tadi dia ada pencampurnya sendiri ya nak, itu biasanya dari minyak. Nah, kemudian kalau kita menggunakan cat air berarti kita butuh kuas. Dan ini ada contoh gambarnya ya. Ini yang dimaksud dengan kuas. Kuas-kuas itu juga berbagai macam. Kemudian ada pisau palet. Pisau palet itu gunanya untuk apa, Bu? Pisau palet adalah gunanya untuk mencampur cat yang mau kita gunakan. Kenapa kita tidak langsung menggunakan? Nah, karena kita pakai cat minyak, berarti kita harus campur dulu cat dengan pencampur minyaknya. Kemudian kalau kita menggunakan cat air, kita juga harus mencampur dengan air. Jadi ini pisau paletnya bisa kita gunakan untuk mencampur warna. Kemudian ada pertanyaan begini, kenapa Ibu kita biasanya mencampur tidak menggunakan langsung pakai kuas? Nah, bisa kita bayangkan ya nak, begitu kita mencampur dengan kuas, nanti pasti kuasnya akan rusak. Jadi kita bisa menggunakan pisau palet tersebut. Kemudian kuas hanya kita gunakan untuk mewarna saja. Dan yang ini, yang terakhir adalah palet. Palet ini adalah tempat yang digunakan untuk mencampur cat. Jadi ada tempatnya ya, namanya palet. Meskipun kita itu permukaannya datar, kita bisa menggunakan kayu misalnya, itu tetap saja karena kita itu fungsinya digunakan untuk mencampur cat yang kita gunakan untuk mewarna. Jadi itu namanya adalah palet. Ya, itu ya anak-anak. Kemudian setelah kita bicara tentang alat, kemudian media sudah ya, tadi bahannya kita bisa menggunakan kertas atau kain. Nah, ini media atau bahannya kita harus sesuaikan dengan bahan atau media. Misalnya kalau kita menggambar dengan menggunakan kertas, untuk perwarnaannya tidak usah menggunakan cat poster, bahkan bisa menggunakan ekolin tidak ya nak. Jadi kita harus menyesuaikan bahan dan alatnya atau medianya. Kalau kita menggambar menggunakan media kain, berarti kita harus sesuaikan dengan pewarnaannya. Nah, ini ada dua media atau bahan, yaitu bahan kering. Yang pertama bahan kering ya. Bahan kering itu kita biasanya pakai kertas gambar, kertas HVS, apapun kertas ya, kita bisa gunakan untuk media gambar. Dan kemudian untuk alat-alatnya kita bisa menggunakan pensil warna untuk pewarnaan, kemudian kita bisa pakai krayon atau kita pakai pastel. Kemudian pensil kita gunakan untuk membuat sketsa ya. Kemudian ada drawing pen juga bisa kita gunakan di media atau bahan kertas.
Kemudian pakai spidol sudah, pastel, pensil warna, dan atau pensil arang juga bisa kita gunakan di media kertas. Itu tadi adalah bahan kering ya. Kemudian yang kedua adalah bahan basah. Nah, bahan basah ini maksudnya bukan dicelupkan di dalam air, bukan ya nak ya. Bahan basah ini kita bisa menggunakan kertas kanvas atau kain kanvas ya. Kita bukan pakai kertas, mohon maaf. Jadi kita pakai kain atau kita bisa pakai apa? Kain ya, kain. Kain itu kita bisa gunakan kain kanvas biasanya yang digunakan untuk melukis. Nah, kain kanvas itu kita tetap membuat sketsanya bisa menggunakan pensil. Kemudian nanti kita bisa langsung atau membuat sketsa bisa langsung menggunakan dengan cat berwarna hitam. Nah, ini untuk bahannya yang bisa digunakan untuk mewarna di media basah itu yaitu bisa kita gunakan cat minyak, cat air, ekolin, kemudian tinta bak, dan alat-alat yang dibutuhkan yaitu ada kuas tentunya ya. Kalau kita pakai cat berarti kita harus menggunakan kuas. Kemudian ada palet dan pisau palet untuk mencampurnya. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai alat dan bahan serta media yang digunakan untuk menggambar. Kemudian selanjutnya ini ada kuis ya nak ya. Selalu di pertemuan Ibu yang pertama itu ada kuis. Itu adalah fungsinya selain kalian menjawab kuis tersebut, fungsi lainnya adalah untuk absensi kehadiran kalian mengikuti pelajaran ini. Berarti kalian yang sudah mengikuti kuis ini atau menjawab kuis ini berarti kalian menyimak dan absen ya. Ini kuisnya adalah ini ada 2 gambar. Nah, ada gambar yang pertama dan gambar kedua ya. Jadi silakan kalian sebutkan teknik yang digunakan pada 2 gambar yang berbeda tersebut. Tulis ya, yang pertama pakai teknik apa, kemudian yang kedua pakai teknik apa. Nah, anak-anak caranya ini sambil absen juga ya. Kalian silahkan ketik nama lengkap ya nak ya. Kemudian kelas, jangan lupa tetap dikasih kelas karena kita ada berapa kelas. Dan yang terakhir adalah jawabannya. Silahkan ketik jawabannya, nama lengkap, kelas, kemudian jawabannya. Nah, ini kemarin ada ya yang bilang begini, tanya ke saya, Ibu mohon maaf nanti saya kalau jawab di kolom komentar teman-teman akan mencontek, bagaimana Ibu? Nah, begini ya nak, tidak masalah. Nanti di situ kan ada timernya, jadi ada waktunya, pasti kelihatan. Oh ini pukul berapa, 1 jam yang lalu atau beberapa menit yang lalu, pasti nanti kelihatan. Jadi tidak usah takut akan mencontek atau dan lain sebagainya. Yang penting kalian silahkan jawab kuis ini, nanti bisa untuk absensi juga. Begitu ya anak-anak. Silakan saya kasih waktu untuk menjawab kuisnya. Ini ada 2 gambar. Nah, untuk materi selanjutnya kita masuk di teknik menggambar model. Ini ada beberapa teknik menggambar model ya anak-anak. Silakan disimak. Oh iya, jangan lupa, mohon maaf Ibu lupa tadi memberitahu, silakan anak-anak mencatat sendiri. Jadi tidak usah diberitahu ya nak, begitu Ibu sudah memberitahu bahwa ada materi baru, silakan anak-anak sebelum menghadap ke HP atau di laptop, silahkan anak-anak membawa buku tulis. Jadi nanti materi yang Ibu sampaikan silahkan kalian tulis dan catat sendiri. Nah, sudah ya, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teknik menggambar model. Yang pertama ada teknik arsir. Nah, teknik arsir ini adalah teknik yang digunakan yaitu dengan cara menggoreskan pensil, spidol atau tinta yang berupa garis-garis yang berulang-ulang yang membuat kesan gelap terang atau bisa digunakan sebagai gradasi atau kesan dimensi. Itu ya, itu adalah teknik arsir. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik siluet atau blok. Teknik ini adalah menutup objek atau
gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan blok. Jadi satu warna saja. Kemudian ini ada teknik pointillis. Teknik pointillis ini adalah teknik yang digunakan dengan cara menggunakan titik-titik sampai dengan membentuk objek yang diinginkan. Kemudian ini ada teknik Dussel atau teknik gosok. Teknik gosok ini yaitu dengan cara menggosok pensil atau krayon ke dalam media datar sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipisnya. Ini adalah teknik Dussel atau gosok. Nah, selanjutnya adalah teknik akuarel atau sapuan basah. Nah, ini media yang digunakan tentu saja adalah kain ya, karena kita ada gunakan sapuan basah. Jadi kita bisa menggunakan bahan basah. Yaitu bahan yang menggunakan campuran cat air atau cat minyak ya ke dalam bidang datar lainnya. Kemudian ini ada teknik linier, yaitu menggambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan. Jadi kita menggunakan garis ya untuk menggunakan teknik linier ini. Kemudian ini ada lagi teknik plakat, yaitu cara menggambar dengan teknik ini yaitu dengan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan warna total. Jadi warnanya keseluruhan dan tebal ya, itu menggunakan teknik plakat. Jadi dia tidak tanggung-tanggung warnanya, ketebalannya pasti sangat tebal. Nah, itu adalah materi kita pada pagi hari ini ya nak. Jadi kita materinya pada pagi hari ini adalah alat dan media atau bahan. Yang kedua adalah teknik dalam menggambar model. Nah, sebelum kita mengakhiri materi daring pada pagi hari ini ada tugas untuk anak-anakku. Nah, tugasnya ini nanti silakan kalian screenshot ya nak. Silakan kalian screenshot, kemudian bisa kalian print atau bisa begini. Kalau memang di rumah tidak ada atau kalian tidak keluar, jadi silakan nanti tugas ibu ini silakan kalian tulis saja di buku tulis. Tetap di buku tulis itu kerjakannya ya. Kemudian yang pertama, apa yang dimaksud dengan menggambar model? Dan yang kedua, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dalam menggambar karya seni. Yang ketiga, dalam menggambar bentuk, prinsip proporsi sangat diperlukan. Apa maksud dari prinsip proporsi itu sendiri? Kemudian, yang keempat, apa yang dimaksud dengan menggambar bentuk dengan teknik Dussel dan akuarel? Kemudian, yang kelima adalah jelaskan pengertian prinsip komposisi dalam menggambar. Itu saja yang bisa saya sampaikan di materi yang kedua ini. Anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan meskipun kita terhalang oleh pandemi. Anak-anak harus tetap semangat dan kumpulkan tugasnya ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.